Oke, kita lanjutkan kemudian ke video peserta nomor 8. Mas Dimas masih stay? Siap. Oke, ya sudah. Hanya cek saja. Jangan beban loh ya. Tadi kata Pak Master kan bebannya kayaknya beban dengan Mas Muslim kayaknya. jangan sampai salah. Ya sudah, kita lanjut saja. Peserta nomor 8, Satria Sang Mahaputra dari Swaka Pasung Laksa, Banyuwangi. Tolong. Nomor 8, Satria Sang Mahaputra. Kita lanjutkan kembali. Nomor 9, Fahri Zafran Hakiki dari Swaka Pasung Laksa Kabupaten Banyuwangi. Fahri Zafran. Fahri ya. Ya. Fahri Zafran. Mbak, mungkin usul. Panitia? Ya. Mungkin sesekali waktu video itu dari tengah ke belakang. Gitu. Oh iya. Soalnya kan kita mesti rata-rata dari depan ke tengah. Nanti Oh, ya. coba dari tengah ke belakang. Ya, bisa. Untuk video yang ke-9 ini kita ambil di menit ke
mulai start golok. 1,5 cukup. Langsung. Ini 9 ya? Ya, benar. Mantap, Johan. Mantap. Mantap. Mantap, Johan. Pelan. Satu-satu. Mantap, satu-satu. Mantap. Satu-satu, mantap. Ayo. Ayo, mantap, mantap. Satu. Jalan. 10. Tahan. Yo. Down. Up. Untuk video selanjutnya, nomor 10, Sean Amar Farosgani dari Kota Malang. 1. Mungkin cukup. Oke, terima kasih. Silahkan untuk Mas Tur mengomentari dan mengedukasi video dari peserta nomor 8, 9, dan juga 10. Bisa dikomentari lebih kompleks, tidak apa-apa Mas Tur. Ya, terima kasih. Secara keseluruhan 8, 9, 10. Oke. Untuk nomor 8-nya, ini kaitannya dengan tendangan itu masih ada yang ditahan. Jadi tendangannya kurang los. Jadi akhirnya akan mempengaruhi biraganya. Karena nomor 8 itu ditampilkan dari awal, dari tangan kosong. Kemudian yang nomor 9 penampilannya dari senjata.
otomatis tidak bisa melihat bagaimana kualitas tendangannya, tapi dari kemantapan, melihat kualitas di video itu sudah cukup lah. Kemudian untuk yang nomor 10 sama dengan nomor 9 begitu. Sementara itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Mas Mastur. Kemudian Mas Dimas, silahkan. Dari saya, untuk yang nomor undi 8, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa persiapan untuk mengikuti lomba virtual kayaknya benar-benar siap, dan saya apresiasi backdropnya bagus, benar-benar dipersiapkan. Yang kedua, itu karena ini shoot videonya malam, mungkin alangkah lebih baiknya kalau untuk ikut yang selanjutnya, shoot pencahayaannya jangan hanya dari depan saja, karena bayangannya itu terlihat di belakang. Seharusnya mungkin selain dari depan, kanan, kiri, itu juga mempengaruhi juga. Terus yang terakhir, saya kurang tahu ya, memang model bentuk kerah bajunya memang seperti itu, bolong di tengah, Shanghai bolong di tengah, atau memang itu kondisinya terbuka, itu saya juga kurang paham. Karena saya melihat setelah di nomor undi 9 pun itu juga sama, namun saya melihatnya di sini seperti kerahnya terbuka. Untuk yang terakhir, masukan yang nomor undi 8, mohon diperhatikan pelatih atau mungkin orang tuanya ya, kalau memake up itu tolong lehernya diperhatikan, karena antara wajah dan leher sangat kontras sekali tadi saya melihat itu. Ya, oke. Untuk yang nomor di 9, saya melihat di situ, saya mengomentari make up dulu yang nomor di 9, bahwa pelatih harus benar-benar bisa paham dan mencerna bahwa TGR dan festival ada sedikit perbedaan. Jadi tidak perlu di body painting seperti di make up di pelipis. Itu menurut saya sangat berlebihan karena ini bukan festival. Jadi cukup untuk memberikan kesan karakter, mungkin kalau laki di eyeshadow soft atau di posisi di eyeliner atau di posisi intinya mata bisa dipertajam. Namun untuk di luar itu mungkin menurut saya berlebihan. Terus untuk yang nomor 9, saya suka sekali. Jadi paduan antara ikat pinggang, terus ikat kepala, dan pakaiannya sangat kontras. Nah ini bisa ngangkat di performa si pesilat. Hanya saja yang sangat disayangkan bagian wiru depan, tekuan depan itu sebetulnya harusnya jangan senada dengan warna baju. Itu lebih sebetulnya di posisi wiru depan itu harusnya lebih gemerlap dan lebih glamor daripada lingkar pinggangnya. Hanya itu. Yang nomor 10, saya melihat mungkin karena tempat sangat mendukung dan pencahayaannya bagus, namun tidak didukung dengan ekspresi-ekspresinya sangat flat sekali. Sangat flat sekali, jadi terkesan antara ada dan tiada ini pesilatnya ini, kalau saya melihat. Namun di sini juga mohon juga sambil diperhatikan sama dengan yang nomor undi 9, nomor undi 10 tidak perlu pakai jambang, karena ini bukan festival pencak tradisional. Jadi cukup yang standar saja. Terima kasih. Terima kasih. Cukup, Mas Dimas? Siap. Oke. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Video nomor 11. Muhammad Ibrahim. Muhammad Ibrahim, ya, dari Kota Malang. Kembali lagi dari Kota Malang.
Ini undi 11 ya. Ya, 11. 3, 2, 1. Mungkin saya kira cukup. Kita lanjutkan ke video nomor 12. Hafa Febrinsa. Kembali lagi dari Kota Malang. Tiga, dua, satu. Mungkin cukup. Oke, cukup. Terima kasih. Lanjut video 13 atas nama Muhammad Ilyas Raihan Islam. Muhammad Ilyas ya. Kembali lagi dari Kota Malang. Mungkin bisa dari tengah. Dari tengah, sebentar.
Oke, terima kasih. Video ke 8, 9, 10 sudah ditampilkan. Saatnya 11, 12, 13. maaf. 11, Video 12, ke 11, 12, dan 13. Iya. Video, sebentar saya tandai dulu di sini. Video ke 11, 12, 13. Mari kita mulai mengomentari dan mengedukasi, mulai dari Mas Dimas. Oke, terima kasih. Tadi yang 11, penampilan 11. Mungkin dari penampilan 1 sampai 11, secara pembawaan art performnya saya lebih menarik. Jadi bagus. Mungkin agak sedikit, mohon maaf Pak Mastur, saya agak sedikit menyinggung. Walau bukan ranah saya kayaknya gregetan saya. Yang lihat tadi saya melihat tekniknya bersih. Tekniknya bersih, jadi tidak pembawaannya itu tekniknya sangat jelas sekali. Walaupun mungkin masih belum sempurna mungkin kalau di mata juri ya. Terus selain itu juga saya melihat pesilat ini aura dan pesonanya bagus. Selain itu paduan baju dan kostumnya sangat tepat, dan mungkin kulitnya pun di situ saya melihat juga dari video juga mungkin putih, bisa jadi anaknya ini pun juga ganteng. Jadi pemilihan tepat untuk jadi pesilat, karena kalau tunggal ini juga harus jual pesona dan menarik juga di tengah gelanggang. Yang 12, untuk yang nomor 12 itu saya melihat paduan warna sembongnya kurang mengangkat, jadi tidak mendukung di performanya. Yang kedua, saya melihat pesilatnya pakai make up, namun kok saya yang lebih tersorot di warna lipstiknya terlalu tajam, dan itu saya melihatnya dari wajah itu lipstiknya aja yang kelihatan, itu saya melihat tadi. Mungkin masukan sedikit karena pesilatnya tinggi, mungkin bahasa saya juga bisa disempurnakan. Kuda-kudanya kurang rendah sekaligus jegeknya badan. Jadi karena pesilatnya tinggi, bagi saya badannya bagus tapi selalu bungkuk, dan kuda-kudanya terkesan tidak ada. Mohon maaf Pak Mastur, saya mengambil ranahnya sedikit. Yang 13, fokus sorotan pandangan matanya selalu melihat ke bawah, dan ada beberapa sesekali pesilatnya melihat ke pelatih itu kalau tidak salah. Jadi ada instruksi-instruksi yang membuat pesilat itu tidak fokus kepada performanya sendiri. Terus setelah itu juga karena mungkin badannya mungkin kelebihan sehat, ya bahasa saya kan kelebihan sehat. Sembongnya kurang lebar. Jadi di saat main kuda-kuda selalu terlalu ketarik. Jadi akhirnya plong itu. Yang terakhir mungkin ini untuk semua dari pesilat dari nomor undi 1 sampai undi 13 mungkin bisa sambil diperhatikan untuk mas-mas, mbak-mbak atau bapak-bapak atau ibu-ibu para pelatih, pola lantai dan koreografi tekniknya cenderung pesilat ini selalu bermain di ranah tengah. Jadi tidak matras ini bukan semacam ya, kalau kita penampilan di panggung bahwa ini adalah panggung saya. Jadi seolah-olah hanya main terkungkung hanya di tengah saja. Itu yang saya lihat. Jadi shoot videonya itu sisi kanan kirinya itu akhirnya semacam tidak berfungsi. Sementara itu saja, terima kasih. Oke. Sudah Mas Dimas? Siap, sudah. Sudah, terima kasih. Kita lanjutkan ke Mas Mastur untuk mengomentari dan mengedukasi. Silakan. Untuk nomor 11 itu sudah disampaikan oleh Dimas. Di tempat saya itu
bahasanya leresnya ada 3 itu. Jadi memang kualitas tenaganya ini juga sudah saya kasih leres semua ini. Untuk yang nomor 12 itu tambah tenaga. Nomor 12. Kemudian yang nomor 13 sama tadi, itu kan untuk tambah tampilan yang bagus, itu kalau bahasanya Dimas kan terlalu subur. Kalau saya itu kecilkan perut itu. Jadi kecilkan Mbaknya jangan ya, tersenyum ya. Saya paham satu aliran. Kecikan perut. Jadi untuk nomor 13-nya akhirnya apa? Berpengaruh pada tampilannya. Jadi itu sudut pandang dari biraganya. Jadi sekali lagi yang nomor 12 itu tambah tenaganya itu. Maka gitu aja, Mbak. Cukup? Tidak ada tambahan lain? Cukup. Cukup. Ya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Video nomor 14, 15, dan juga 16. Kita tampilkan video nomor 14 dari peserta Muhammad Firdaus Habibi dari Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Tiga, dua, satu, dung. Oh, bertahan nih. Tambah lagi Pore. Tambah Por. Tek, 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 tek. Ayo. Main. Ayo patah-patah Bi. Tek, ayo tek tek cepat. Mungkin cukup. Udah. Cukup, terima kasih. Kami lanjutkan ke video yang selanjutnya. Muhammad Aditya Mustafa dari Kabupaten Tulung Agung. Nomor 15. Nomor 15.
Mungkin cukup. Cukup, terima kasih. Penampilan dari Muhammad Aditya Mustafa nomor 15 dan sekarang akan berlanjut ke nomor 16. Ke nomor 16 M. Wildan dari MI Bahrul Ulum Brawi. Silakan. Mungkin cukup. Terima kasih. Sebelum dilanjutkan, sudah. M. Wildan, ya terakhir ya ini dari 4, Ya, 16. nomor 15 dan nomor 16 untuk 3 video ini sudah ditampilkan dan kemudian akan dilanjut ke penilaian, ke komentar dan juga edukasi. Sebelumnya mohon maaf Mas Master dan juga Mas Dimas, perlu disampaikan kepada peserta di sini yang menonton yang menonton live kita di YouTube, ada sedikit masukan untuk tentang mengomentari tentang kebenaran gerak, speed dan juga tekniknya. Bagaimana ini Mas Dimas dan Mas Muslim untuk Mas Master dan juga Mas Dimas untuk mengomentari tentang permintaan hal tersebut. Nah, Oh, sebentar. Gini, Yeah. sebentar. Kalau bicara kebenaran gerak itu kan sudah masuk pada penilaian. Ya, Nah, ini di nanti situ urusannya juri itu, bukan mohon urusannya disampaikan ke panelis. peserta karena di sini verifikasi hanya untuk wiraga dan juga wirasa. Ya, gitu. Nah. Jadi harus sepakat seperti itu. Ya, Itu kemarin nanti urusannya sepakat juri itu untuk nanti. kebenaran jurus, speed dan juga kebenaran gerak, speed dan juga teknik akan disampaikan saat babak final atau penilaian 20 besar yang nantinya akan disaring dari verifikasi video ini. Betul? Betul itu? Iya. Pak dan juga Mas Dimas? Siap. Ya, oke. Jadi untuk penonton yang sudah melihat atau
menonton video ini di YouTube bahwa speed, teknik, dan juga kebenaran gerak akan disampaikan di babak 20 besar, babak final 20 besar yang nantinya akan ada di tanggal 6 September, bukan di verifikasi peserta pada hari ini. Oke, soalnya ini di komentar banyak sekali yang memberikan masukan seperti itu. Jadi sekali lagi, untuk hari ini hanya dikomentari dan diedukasi tentang wiraga dan juga wirasa, bukan speed, teknik, dan kebenaran gerak. Hal tersebut akan disampaikan di tanggal 6 September saat penjurian 20 besar atau babak final yang pastinya akan disampaikan oleh wasit juri. Oke, seperti itu. Terima kasih untuk informasinya dari para penonton yang sangat antusias ini, Pak. Sangat antusias. Saya sangat merasa terima kasih. Lanjut saja ke komentar kembali. Silahkan, Mas Dimas. Oke. Kalau dari saya tadi nomor 14, saya sangat antusias sekali ya bahwa pesilat Lamandau bisa turun. Saya pernah ke Lamandau dan itu sangat jauh sekali. Lamandau. Ya Lamandau saat itu, karena saya pun juga pernah beberapa kali bawa tim nasionalnya Kalimantan Tengah saat itu. Jadi saya sudah menyusur itu ke Lamandau. Jadi perkembangan pencaksilatnya sangat luar biasa. Saya apresiasi itu. Namun yang kedua, perlu saya memberi masukan untuk masalah di penampilan. Ya, mohon maaf, mungkin lebih kalau bahasa nasionalnya, pencaksilat ini bisa dibuat berkelas dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Secara performa penampilan mungkin masalah teknik itu bisa dan mudah gampang saja menurut saya. Siapapun pelatihnya pasti sudah hebat-hebat, apalagi banyak sekali pelatih hebat seluruh Indonesia. Hanya saja mungkin yang kurang diperhatikan bagaimana mengart performkan agar pencak ini bisa dijual dan bisa menarik untuk ditonton. Nah, ini strategi-strategi seperti ini yang perlu pelatih-pelatih itu diperhatikan. Seperti tadi saya terus terang mungkin walaupun tidak terlalu ke dalam, sedikit banyak saya tahu perkembangan pencaksilat di Lamandau seperti apa, dan setelah melihat video salah satu pesilat dari Lamandau, saya appreciate sekali bahwa perkembangannya pencaksilat sangat luar biasa. Ini di sini juga saya tadi sedikit melihat mungkin agak sedikit di make up agar biar terlihat lebih fresh pesilatnya. Yang kedua, paduan warnanya mohon diperhatikan. Itu kalau saya melihat dari sini kayaknya warna silver dan biru ya, biru. Jadi agak semi ke metalik kalau saya melihat. Nah, itu mohon sambil diperhatikan bahwa warna kulit, kadang-kala kalau saya memperhatikan itu adalah warna kulit, warna pakaian, dan sembong itu juga berpengaruh terhadap penampilan atlet. Itu yang nomor 14. Untuk yang nomor 15, ada peserta dari Tulungagung. Tadi saya melihat salah satu sembong sisinya terlalu ke bawah. Iya. Komentar maksimal totalnya 2 menit. Oh iya. Masukkan aja. Siap. Jadi di menit betul. Siap. Sembongnya terlalu ke bawah. Terus yang kedua juga untuk make up wajah dan lehernya mohon diperhatikan. Ya. Tadi make upnya udah bagus, namun lehernya hitam. Ya, okay. Yang 16 sembongnya juga terlalu lebar dan kepanjangan, jadi akhirnya berpengaruh terhadap perform penampilannya. Ikat kepalanya juga terlalu tinggi, bisa itu dicarikan yang lebih pendek karena pada saat ketiup angin itu jatuh-jatuh dan nekuk. Ya. Yang terakhir, sorotan pandangan mata konsennya pesilat melihat ke pelatih
Ya, tidak konsen kepada. Terima kasih. oke, cukup. Terima kasih. Dilanjutkan, Mas Mastur. Iya, secara umum 14, 15, 16 baguslah secara umum dan itu sudah banyak dikupas oleh adik saya Dimas. Untuk yang nomor 14-nya sementara tidak ada komentar karena standarnya sudah cukup. Kemudian untuk yang 15 ini untuk diperhatikan teknik dasar pencak silatnya. Jadi teknik dasar itu ditingkatkan, misal tendangan, pukulan itu diperhatikan untuk nambah kualitas. Yang nomor 16 pandangannya itu bukan pada bagaimana kualitas gerak, tetapi karena kebesaran celana, kepanjangan, kemudian juga termasuk kain sampingnya terlalu panjang sehingga yang dipertontonkan itu cenderung ke arah yang di bawah itu. Oleh karena itu kualitas geraknya akan berkurang karena tertutupi oleh aksesoris yang mungkin terlalu besar. Sementara itu aja. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke video selanjutnya, nomor 17, 18, dan juga 19. Sudah ready operator untuk yang nomor 17? Atas nama Muhammad Ramadhani Wiarta. Ya. Oke, ini dia Muhammad Ramadhani Wiarta dari cabang Trenggalek. Saya rasa cukup. Terima kasih. Kita berlanjut ke video nomor 18 atas nama Audi Saputra dari SDN Sidoarjo 2 Lamongan. Sebentar, operatornya masih bersiap untuk video atas nama Audi Saputra.
Sudah? Belum? Oke. Untuk panelis mungkin bisa sedikit menyerut kopinya yang ada di sampingnya. Adakah kopi sama cemilan di sana? Oke. Kayaknya indera keenamnya bagus. Satu, dua, dung. Mungkin saya rasa cukup. Terima kasih. Kita berlanjut ke video nomor 19. Muhammad Zairomah Eka dari SMP Sunan Giri 1 Lamongan. Muhammad Zairomah. Ya. Ini menunggu operator. Muhammad Zairomah. Nomor 19. Mantap dia. Adikmu. Oh, kode-kode kok adik saya Harus menceng nih kan. tenang. Satu, dua, dung.
Sudah ditampilkan video nomor 17, 18, dan 19. Langsung saja Mas Mastur untuk mengomentari dan juga mengedukasi. Iya, terima kasih 17, 18, 19. Secara umum oke. Hanya untuk yang nomor 17 ini tolong juga diperhatikan kualitas tenaganya. Kemudian yang nomor 18 ini keserasian kostum. Sehingga karena kostumnya ini kurang ada kesesuaian, akan berpengaruh pada kualitas geraknya. Yang nomor 19 ini juga kualitas kostum itu mempengaruhi dari kualitas gerak. Nanti kalau kualitas kostumnya itu hambar, itu kualitas geraknya juga akan berkurang dengan sendirinya. Sementara itu aja. Terima kasih. Mas Dimas, silahkan. Oh, siap. Yang nomor 17 tadi dari Trenggalek, saya melihat paduan untuk kostumnya bagus. Namun di sini untuk pemasangannya perlu diperhatikan karena adanya ketidaksimetrisan pada saat dari awal posisi saya melihat dari depan dan dari belakang itu adanya ketidaksimetrisan pada saat pemasangan di ikat kain samping. Yang kedua, posisi pengambilan pencahayaan dan waktu pengambilan shoot video itu sangat bagus sekali. Jadi kita di sini melihatnya nyaman dan adem serta dingin. Itu untuk yang 18 dan 19 itu tidak jauh beda. Jadi karena dari warna tadi Pak Mastur sudah menjelaskan sedikit bahwa warna aksesorisnya gelap dan redup. Jadi itu juga lebih meredupkan kualitas teknik dan performanya di lapangan. Terus selain itu mungkin yang terakhir bisa ditutup sambil diperhatikan untuk teknik blocking dan kurionya sambil diperhatikan karena saya tadi banyak melihat 18 19 itu tidak jauh beda, pola lantainya banyak yang kurang benar. Terima kasih. Oke. Terima kasih disampaikan